Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraili Syabania, nomor induk mahasiswa 2005086011, semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman, Samarinda. Yang terhormat Ibu Nina Kwina Hadi Putri MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai paragraf efektif. Sebelum menuju pembahasan inti, saya ingin menjelaskan apa itu paragraf efektif. Secara umum, definisi paragraf dapat dijabarkan bahwa paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang saling terkait dari satu kalimat dengan yang lainnya. Paragraf merupakan bagian dari suatu bab yang tersusun secara runtut dan terpadu. Dan pada umumnya sebuah paragraf ditandai dengan penulisan pada baris baru dengan penulisan awal yang hurufnya mengarah ke dalam sebuah paragraf yang terdapat kalimat pembuka, kalimat inti, dan juga kalimat penutup. Nah, sedangkan pengertian dari paragraf efektif sendiri adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf efektif selalu mampu mengarahkan pembaca ke mana arah pembicaraan topik utama. Dan keefektifan suatu paragraf itu dapat dilihat dari bentuk-bentuk kalimat-kalimat efektif di dalamnya. Nah, yang B, ciri-ciri paragraf efektif. Ciri-ciri paragraf efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan fokus, yang merupakan salah satu ciri terpenting dalam suatu paragraf efektif, di mana suatu paragraf dianggap memiliki kesatuan fokus apabila hanya membahas satu ide pokok bacaan saja. Nah, yang kedua, hubungan antar kalimat yang menunjukkan koherensi yang saling berkaitan, merupakan ciri koherensi yang penting dalam paragraf efektif, agar suatu paragraf memiliki koherensi yang baik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan yang cukup memadai dalam mengembangkan gagasan utama. Nah, dengan demikian, ide pokok utama tersampaikan dengan baik oleh penulis, dan pembaca pun akan mudah mendapatkan gambaran mengenai ide yang disampaikan. Dan yang keempat adalah hubungan antar kalimat menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Nah, ini merupakan ciri yang penting agar suatu paragraf memiliki koherensi yang baik. Nah, demikian itu adalah ciri-ciri paragraf efektif. Nah, dan yang selanjutnya, C, fungsi paragraf efektif. Yang pertama adalah mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua adalah untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Dan yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Dan yang terakhir, yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, itu ya sobat. Dan yang selanjutnya, D, penggunaan paragraf efektif. Paragraf efektif ini bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tapi bagaimana pembagian per paragrafnya itu dapat memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut nih. Yang pertama adalah sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penandanya bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, maupun penutup. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita sudah bisa dapat mengambil apa itu paragraf efektif ya. Dan yang selanjutnya adalah contoh paragraf efektif. Nah, bekerja di restoran cepat saji merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi saya. Pertama, pekerjaan itu berat. Setiap hari selama 10 jam saya harus mengangkat kotak makanan yang berat. Selain itu, saya harus membuat makanan dan minuman dengan sangat cepat, yaitu kurang dari 3 menit. Saya
saya juga harus membersihkan ruangan yang sangat besar dari sisa-sisa makanan pelanggan. Kedua, gaji yang saya terima sangat rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang saya lakukan selama 60 jam dalam seminggu dan ramainya pengunjung restoran. Tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Yang terakhir, saya juga tidak senang dengan sistem kerjanya. Pekerja hanya diberi jam istirahat selama 30 menit dan tidak boleh terlambat. Pekerjaan tersebut benar-benar menyiksa saya. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita membaca paragraf tersebut, lebih mudah dipahami karena fokus pembicaraannya jelas. Dan fokus paragrafnya itu menceritakan pengalaman buruk ketika bekerja di restoran cepat saji. Setiap kalimat itu juga secara jelas menjelaskan isi kalimat utama. Dan dalam paragraf tersebut juga tidak dapat kalimat yang menyimpang dari topik utama. Bagaimana teman-teman sudah mengerti kan dari contoh tersebut? Paragraf efektif itu sangat penting untuk kita pelajari, karena jika kita membuat paragraf efektif dengan benar, maka pembaca akan paham kemana arah pembicaraan topik utama tersebut. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Pantengin terus channel YouTube ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan materi-materi lainnya ya teman-teman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.